Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau ngebahas anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanjudai no Slow na Second Life 2023, di mana anime ini bercerita tentang seorang laki-laki yang berumur lebih dari 30 tahun dipecat dari pekerjaannya sebagai asisten 4 Jenderal Raja Iblis. Tidak hanya menjadi pengangguran, dia juga tunawisma. Apakah dia bisa merubah hidupnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ringankan jari kalian dan arahkan untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Daryl, setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai asisten 4 Jenderal Raja Iblis, Daryl juga dipecat dari pasukan Raja Iblis. Karena Daryl adalah seorang prajurit iblis dengan peringkat terendah dalam pasukan Raja Iblis, bahkan Daryl sebagai bangsa iblis tidak bisa menggunakan sihir. Walaupun misi Daryl adalah misi yang diberikan Raja sebelumnya, tapi karena desakan itu, akhirnya Daryl setuju untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan iblis. Daryl juga menyadari kalau yang dikatakan oleh keempat Jenderal Raja Iblis itu benar. Selama ini bangsa iblis dan bangsa manusia selalu bertikai, tidak ada yang membedakan mereka, yang membedakan hanya kemampuan dalam menggunakan sihir. Sedangkan Daryl tidak bisa menggunakan sihir meskipun menjadi bagian dari bangsa iblis. Setelah pergi dari kerajaan iblis, dia menjadi pengangguran dan tunawisma. Dalam kondisi kelaparan dan putus asa, tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang wanita dari bangsa manusia yang dikejar oleh monster. Melihat hal itu, Daryl bergegas menolongnya, tapi karena keadaan lapar Daryl sempat terjatuh. Tapi akhirnya, Daryl berhasil mengalahkan monster itu menggunakan senjata manusia walaupun awalnya dia kebingungan cara menggunakannya. Merasa telah diselamatkan, wanita itu kemudian mengajak Daryl untuk berkunjung ke desanya yang bernama Desa Lok. Sesampainya di desa, Daryl dipertemukan dengan orang tua wanita itu, dan wanita itu bernama Marika. Daryl kemudian memberitahu tentang kondisinya kalau dia habis dipecat dan menjadi tunawisma. Cerita Daryl membuat Marika terharu dan meminta Daryl untuk tinggal di rumahnya dan orang tua Marika pun setuju. Esoknya, Daryl disarankan untuk mencari pekerjaan dengan mendaftar sebagai seorang petualang, di mana ayah Marika adalah seorang guildmaster. Daryl juga dijelaskan tentang pekerjaan sebagai seorang petualang adalah mengalahkan monster dan mengumpulkan herba atau barang lainnya. Dan Daryl diminta untuk mendaftar. Daryl yang menyadari kalau ritual pendaftaran katanya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sedangkan Daryl dari bangsa iblis. Sekuat tenaga Daryl mencari alasan untuk menghindari ritual itu. Tapi tidak disangka, Daryl melakukan ritual pendaftaran, dan ternyata ritual itu berhasil. Yang membuat dia menjadi seorang petualang dan mendapatkan peringkat E. Dengan demikian, selama ini Daryl menganggap dirinya adalah orang dari bangsa iblis karena dibesarkan oleh Raja Kerajaan Iblis. Ternyata sebenarnya Daryl adalah seorang manusia. Daryl kemudian mulai belajar tentang menjadi seorang petualang dari ayah Marika. Diawali dengan mengenali aura yang dimiliki Daryl. Aura di sini adalah kekuatan yang dimiliki oleh seluruh manusia dan digunakan sebagai pelindung dan bertarung. Cara mengetahui aura dengan memilih senjata yang disukai, dan Daryl mengambil sebuah pedang. Mereka mulai melihat tipe aura yang dimiliki Daryl. Tipe aura ini dibedakan menjadi 4, gunanya untuk menyesuaikan senjata yang dibawa seorang petualang. 4 tipe aura itu adalah tebas, tusuk, pukul, dan blok. Untuk Daryl, diawali dengan tipe tebas. Walaupun awalnya sempat ragu-ragu, tapi dengan sekali tebas Daryl mampu memotong satu batang pohon yang membuat Marika dan ayahnya terkejut. Kedua, mereka coba dengan tipe tusuk, dan lagi-lagi, dengan sekali tembak Daryl berhasil tepat mengenai sasaran, dan lagi-lagi membuat ayah Marika terkejut. Kemudian Daryl mencoba tipe pukul. Daryl ditugaskan untuk memukul sebuah batu besar, dan lagi-lagi sekali pukul, batunya langsung hancur yang membuat ayah Marika semakin terheran-heran.
Sampai akhirnya, Daryl mencoba tipe blok, di mana ayah Marika menggunakan palu besi dan Daryl hanya memakai perisai kayu. Sekuat tenaga, ayah Marica mengayunkan palu besinya dan dengan mudah Daryl berhasil menghalaunya. Ayah Marika yang melihat potensi Daryl yang bisa memiliki 4 tipe aura sekaligus dan menganggap Daryl sebagai seorang yang berbakat, memberi saran agar Daryl pergi ke kota untuk pergi ke guild pusat. Di guild pusat, Daryl bisa meningkatkan potensi agar menjadi lebih hebat. Mendengar ucapan ayah Marika, Daryl yang merasa telah dibantu dan diberi tempat tinggal berkeinginan untuk tetap tinggal di desa Lok, dan tentu saja, keinginan Daryl disambut bahagia sama Marika. Dengan sambutan hangat itu, Daryl merasa bangkit lagi karena merasa mendapatkan kehidupan kedua di desa Lok. Akhirnya, Daryl diperkenalkan ke seluruh warga desa Lok. Ternyata ayah Marika tidak hanya sebagai guild master, dia juga adalah kepala desa di desa Lok. Dalam perkenalan diri itu, ada seorang warga desa yang tidak menyukai Daryl. Orang itu bernama Gasita, yang juga seorang petualang. Dia meragukan kekuatan Daryl karena merasa peringkatnya lebih tinggi 1 tingkat dari Daryl. Melihat tingkah Gasita, ayah Marika berharap agar Daryl memakluminya, karena awalnya hanya Gasita satu-satunya petualang di desa mereka, dan berharap dengan keberadaan Daryl dapat memberi perubahan padanya. Daryl kemudian memulai pekerjaan barunya sebagai petualang di mana banyak permintaan dari warga desa untuk mencari herba karena Gasita selama ini tidak mau melakukannya. Tapi ayah Marika berpesan, saat masuk ke hutan untuk mengumpulkan herba, Daryl diminta agar berhati-hati karena hutan dipenuhi monster ganas. Bahkan Gasita selama setengah bulan terakhir sudah mencoba memburu salah satu monster di sana. Saat Daryl dan Marika diperlihatkan gambar monster yang diburu Gasita, ternyata monster itu telah dibuat habis sama Daryl saat menolong Marika. Daryl pun akhirnya menyadari, ternyata pekerjaan pertamanya sebagai petualang sudah selesai tanpa dia sadari. Oke guys, sampai di sini episode pertama dari anime yang berjudul Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life 2023. Untuk kalian yang suka dengan anime kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Langsung gaskan!